apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap di rumah saja ya. Wah, sayang sekali pertemuan kita pada hari ini masih menggunakan YouTube karena belum memungkinkan ya apabila kita melakukan pertemuan tatap muka. Tapi tidak apa-apa, harus tetap semangat. Nah, sebelum memulai pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat, sepertinya kurang semangat nih adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri dan ikut nyanyi ya semuanya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Gimana? Sudah semangat? Wah, sepertinya sudah sangat semangat dan antusias ya mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau sudah, kita akan langsung masuk ke materi pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang 3M. Apa itu 3M? M yang pertama ada min, M yang kedua ada median, dan M yang ketiga ada modus. Wah, apa itu min, median, dan juga modus? Ada yang sudah tahu? Atau di antara adik-adik sudah ada yang pernah belajar tentang min, median, dan modus ini? Hari ini kita coba cari tahu sama-sama ya, min, median, dan modus ini apa kira-kira. Tapi sebelumnya kita belajar atau kenalan dulu tentang dataset. Dataset ini apa sih Kak? Dataset ini adalah kumpulan dari angka-angka. Contohnya ada di samping kiri kakak ini ya. Misalnya nih, adik-adik pengen tahu satu kelas itu yang paling tua siapa sih? Terlebih dahulu adik-adik harus mengumpulkan dataset ini. Cari dulu, tanya sama temennya umurnya berapa. Nah, kalau sudah dikumpulkan, misalnya umurnya si A 7, si B 8, si C 9, si D 10. Nah, 7, 8, 9, dan 10 itu yang dinamakan dataset. Terus gimana sih Kak cara carinya? Dataset bisa didapatkan dari pengukuran ilmiah atau bisa juga dari hasil survei. Seperti tadi, contohnya kalau adik-adik mau cari umur paling tua di kelas harus ditanyain dulu. Nah, itu namanya survei. Terus kira-kira untuk apa ya kita belajar tentang 3M dan juga tadi kenalan sama dataset? Nah, adik-adik, 3M dan dataset ini berguna ketika nanti misal nih adik-adik mau cari siapa yang paling tua di keluarga adik-adik, terus mencari rata-rata di rapot dan juga cari gaya rambut siapa yang paling banyak diminati di kelas. Seperti itu, jadi nggak perlu adik-adik harus cari satu persatu atau bingung menghitungnya ya. Untuk lebih jelas, mencari tahu min, median, dan modus itu apa,
Kita coba lihat video berikut ini ya. Yuk kita sama-sama tonton. Mom, I'm stuck on this assignment. It's on mean, median, and mode. Oh, Cody. We'll take a break for a second and take the trash out, and then we'll get to work on it. Okay. Psst, down here. Here you're in a little trouble with your mathematics. Yeah, your math. Who are you? We are the Triple M crew from Guttertown. Yeah, Triple M. And if we help you, you can help us. Yeah, we'll help you. Got me? Okay, what do you got? I'm the mean toad. To get mean, like me, take a set of numbers or data and add them up. Then you count how many numbers you got. After that, you divide the sum of the numbers by how many there are. That is the mean, or sometimes called average. So basically, you add and divide. You add and divide. You add and divide. The way that you get the mean is you add and divide. Add and divide. Oh yeah. Median. I'm the median toad, the one in the middle. You see me? Median, in the middle. Get on with the median. Okay. To find out what the median is, you first make your data list in order, from least to greatest. Then, you find what number falls in the middle. Tell them what happens if there's an even amount of numbers. There's an even amount of numbers. Circle the two numbers in the middle. Then, add those two numbers together and divide them by 2. In the middle for median. Circle the number in the middle. Add and divide by 2. In the middle. Oh yeah. Last but not least, it's me, the mode toad. What I do is I find the most common number, the most popular, like me, of course. First, I make up my list from least to greatest. Then, I see if there are any numbers that are the same. The most numbers that are the same are the mode, like me, the most popular. Put all the numbers in a line. Small to big, you're doing fine. Match the numbers that are the same. When you do it, mode's the name. Only the numbers that are alike. Let the others take a hike. Mode is popular. Thanks, Toads. Now what can I do for you? Just stay green, Cody boy. Stay green. Yeah, stay green. Okay, Cody. Ready for me to help you with your homework? Mom, just relax. I got this. Oh yeah. Gimana adik-adik? Apakah dari video yang tadi adik-adik sudah tahu apa itu mean, apa itu median, dan apa itu modus? Kalau begitu kita coba bahas bersama-sama yuk. Yang pertama ada mean. Mean tadi apa? Sama dengan average dan juga rata-rata. Fungsinya untuk apa nih? Mencari rata-rata ya tentunya. Nah, kalau misal kakak punya datasheet seperti berikut, kira-kira berapa ya rata-ratanya? Yang pertama adik-adik harus lakukan adalah menambahkan jumlah datanya. Jadi ada 6, ada 4, ada 3, dan ada 7 ditambahkan terlebih dahulu ya. Hasilnya berapa kira-kira? Hasilnya adalah 20. Nah, hasil 20 ini dibagi dengan banyaknya data. Tadi ada 6, 4, 3, dan 7. Berapa datanya? Ada 4. Jadi 20 diper atau dibagi dengan 4. Hasilnya berapa? Hasilnya 5.
Jadi rata-rata dari 6, 4, 3, dan 7 seperti yang ada di contoh adalah 5. Nah, untuk yang kedua ada median. Median tadi apa adik-adik? Median adalah nilai tengah ya. Nah, kalau misal kakak punya soal seperti ini, kira-kira mediannya berapa ya? Terlebih dahulu adik-adik perlu mengurutkan. Jadi, diurutkan dari terkecil ke yang besar. Berapa adik-adik mediannya? Ya, mediannya 20, gampang banget ya. Terus kalau misal nih data yang disajikan genap, berapa kira-kira adik-adik kalau seperti ini mediannya? Yang pertama tadi diurutkan dulu ya. Terus 2 angka yang ada di tengah ditambahkan. Jadi kalau di situ ada 10 dan 20, jadi 10 dan 20-nya ditambahkan. Berikutnya hasilnya berapa? 30 ya. Setelah itu dibagi 2 sejumlah banyaknya data. Terus hasilnya 15. Jadi median dari soal tersebut adalah 15. Nah, untuk yang terakhir ada modus. Ayo, modus tadi apa adik-adik? Modus adalah nilai yang sering kali muncul. Kalau ada contoh soal seperti ini, kira-kira modusnya berapa ya? Berapa? Ya, modusnya adalah 20. Kok bisa sih 20? Karena 20 muncul 2 kali ya, dan tidak ada yang muncul lebih dari 1 kecuali 20. Selanjutnya, gimana sih cara mudah untuk mengingat-ingat mana min, mana median, mana modus? Untuk yang pertama, cara mengingat-ingat min adalah average atau rata-rata. Jadi kalau suruh cari min berarti cari rata-rata. Untuk yang kedua ada median. Median berarti middle atau di tengah. Jadi kalau diminta mencari median, ingat saja kata middle atau di tengah. Untuk yang ketiga, ketika mencari modus, ingat MO atau most often atau sering keluar. Jadi kalau mencari modus berarti cari nilai yang sering keluar. Nah, untuk lebih memahami tentang min, median, dan modus, kakak mempunyai beberapa soal nih. Soal ini bisa diakses melalui link di sebelah kakak ini dengan waktu pengerjaan selama 2 hari. Wah, nggak kerasa nih kita sudah ada di ujung pertemuan. Gimana adik-adik perasaan adik-adik setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Semoga senang ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik telah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Terima kasih. Dah.